Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sekarang, kita ngebahas tentang bagaimana sih cara pembuatan atau misalkan rancangan dan desain sistem informasi pemasaran jasa. Jadi kalau misalkan dulu di perkuliahan sistem informasi manajemen, nah itu tuh kalau bagaimana sih? Pertama kita merancang apa dulu nih kalau mau ngebuat eh, bisnis jasa, terus juga kita harus punya alurnya dulu, kan alurnya kemana biar sampai ke konsumen. Nah, sekarang pertama untuk perancangan jasa itu secara konsep kayak suatu alur kegiatan yang dimulai nih, yang dimulai dari timbulnya persepsi, terus juga bahwa ada eh, kesempatan peluang atau di pasar gitu. Lalu juga ada timbulnya adanya konseptualisasi dan berakhir dengan produksi penjualan dan pengiriman produk maupun jasa. Nah, lalu nih jadi kedua adalah bagaimana fase dari perancangan jasa. Pertama ada fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, 4, 5, 6. Nah, jadi pertama, untuk fase dari perancangan jasa, yaitu ada kegiatan perancangan yang sering dirujuk sebagai zero atau vessel, karena kegiatan ini mendahului persetujuan proyek maupun proses peluncuran pengembangan jasa secara aktual. Gitu. Jadi awalnya dulu nih, kita kalau mau bisnis berkonsep jasa, gitu pertama dari fase 0 dulu, baru ke fase 1. Nah, fase 1 ini adalah pengembangan konsep jasa. Nah, jadi pada fase pengembangan konsep kebutuhan, mulai dari pasar target diidentifikasikan alternatif, konsep jasa lalu dibangkitkan dan dievaluasi, satu atau lebih konsep untuk pengembangan atau misalkan tes pasarnya dulu, sejauh mana nih kira-kira animo masyarakat tentang jasa kita. Terus pertama, kedua adalah fase perancangan tingkat sistemnya. Nah, fase perancangan tingkat sistem ini mencakup definisi mulai dari arsitektur jasa. Jadi arsitektur jasa itu kayak perancangan mulai dari pertama awal kalau misalkan si konsumen mau menggunakan jasa kita, terus juga setelah itu kita harus bagaimana nih kalau misalkan eh, mendapati konsumen seperti ini gitu, atau misalkan si konsumen apa yang diinginkan gitu. Terus dari ketiga ada fase perancangan detail jasa. Jadi mulai fase perancangan detail, mencakup spesifikasi lengkap dari bentuk, terus juga materi, dan toleransi dari seluruh komponen untuk pada jasa, dan diidentifikasikan ke seluruh komponen yang direkrut dari pembuatan internal. Terus juga yang keempat ada pengujian. Di sini pengujian dan perbaikan jasa. Jadi mulai dari fase pengujian dan perbaikan jasa, mulai dari melibatkan konstruksi, terus juga mulai dari evaluasi dan bermacam versi jasa yang ditawarkan gitu. Lalu sebentar. Nah, lalu ada fase produksi nih. Jadi fase produksi awal ini mulai dari fase produksi awal jasa dibuat dengan menggunakan sistem perancangan yang sesungguhnya. Jadi tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu untuk perencanaan awal, untuk melatih tenaga, nih tenaga kerjanya, terus memecahkan permasalahan yang timbul dari perencanaan jasa dan sesungguhnya. Nah, di tahap ini adalah misalkan awal produksi. Jadi kalau kita misalkan mau membuat suatu jasa, entah itu misalkan jasa perhotelan atau hospitality, gitu kan. Jadi pertama itu kita harus mengcoaching atau melatih apa saja sih yang dibutuhkan dari SDM-nya, mulai dari frontliner atau resepsionis, terus juga sampai ke bellboy, dan sampai ke misalkan si chefnya, gitu. Kalau misalkan untuk makanan atau breakfast dan lain-lain, gitu. Terus ada strategi fase pada jasa nih. Kita pertama lihat analisis trennya untuk melakukan suatu estimasi ataupun peramalan, atau pada masa yang akan datang untuk melakukan peramalan dengan baik gitu. Jadi analisis tren yang saat ini gimana nih? Misalkan kita gabungkan dengan suatu jasanya gitu. Misalkan untuk jasa
estimasi atau ekspedisi nih. Jadi si ekspedisi itu harus bagaimana nih biar bisa si konsumen puas dan misalkan barang juga yang dituju juga aman gitu. Terus juga ada inovasi jasa. Jadi proses yang berusaha memberikan solusi terhadap permasalahan dan juga pelayanan yang ada. Jadi si permasalahan ini sering terjadi di dalam bisnis jasa nih. Jadi entah itu bagus tetapi mahal atau jasa murah tetapi tidak berkualitas gitu. Jadi pilihan. Jadi inovasinya harus seperti apa. Terus juga kompetitif nih, jadi mengidentifikasikan bisnis jasa yang akan dibuat disesuaikan dengan kompetitor yang ada. Jadi agar si kompetitor itu menjadi acuan buat kita gitu. Terus juga manfaat pemasaran jasa, pertama mencapai koordinasi aktivitas yang lebih baik gitu. Terus juga mengidentifikasikan perkembangan yang diharapkan, lalu juga meningkatkan kesiapan organisasi untuk berubah, lalu meminimalkan respon tarasional sampai respon yang diharapkan. Lalu juga mendesak manajemen untuk berpikir ke depan secara sistematis, lalu juga memperluas penyesuaian sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan peluang pilihan, lalu meningkatkan komunikasi, dan terakhir adalah mengurangi konflik tentang di mana seharusnya organisasi itu dibuat. Gitu. Terus juga di sini ada faktor dalam perancangan jasa. Pertama ada lini pelayanan yang ditawarkan, jadi si organisasi jasa atau perusahaan jasa ini harus memutuskan seberapa luas sih pelayanan yang akan ditawarkan, lalu juga ketersediaan pelayanan nih. Jadi dekat dengan pasar akan membuat perusahaan jasa dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Terus juga tingkat pelayanan nih, jadi biar bisa service excellent gitu. Jadi memuaskan si pelanggan gitu atau konsumen. Jadi si organisasi ini harus menyeimbangkan nih antara pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dan juga tingkat antrian atau booking si konsumen gitu. Terus juga di sini ada garis tunggu untuk kapasitas pelayanan mulai dari perancangan, lalu juga di sini ada jasa yang mempertimbangkan pertambahan kapan sih jasa harus disediakan mulai dari waktu kebutuhan, jumlah tempat lokasi yang tersedia gitu maupun terpusat gitu. Terus juga ada rencana strategis nih. Jadi si pemasaran jasa ini pertama nih kalau branding nih kan kalau dulu di manajemen merek ada branding. Jadi branding itu perubahan nama, bisa juga perubahan logo maupun perubahan atau penambahan produk dan lain-lain. Jadi penamaan merek yang membedakan jasa Anda dengan para pesaing. Lalu ada differentiating. Jadi sebuah upaya untuk menciptakan perbedaan yang positif di mata pelanggan. Lalu juga di sini ada positioning. Jadi upaya untuk mengkomunikasikan jasa brand kalian nih agar benak di konsumen biar bisa inget gitu di konsumen gitu. Jadi kalau misalkan nih pertama kalau seingat saya sih kalau misalkan delivery order maupun ekspedisi itu pertama itu tiki ingetnya atau titipan kilat gitu. Kalau pos oke, bisa PT Pos. Tapi pos kalau dulu hanya surat menyurat, bukan dulu sih. Jadi maksudnya itu seingat jadi positioning ataupun di benak kita tuh oh pos berarti surat menyurat, terus si pos juga Senin sampai Jumat terus saya udah pakai Tiki aja atau JNE gitu yang swastanya kan kalau JNE atau Tiki bisa kapanpun ya gitu jadi tidak nunggu harus Senin sampai nunggu sampai Sabtu Minggu libur beres baru kita Seninnya baru kita ngirim order gitu. Nah terakhir ada marketing mix jadi unsur nih selalu dipakai si 7P ini jadi unsur untuk elemen internal penting membentuk program pemasaran jasa sebuah organisasi. Nah, lalu desain jasa nih, pertama, dia harus diperlukan untuk memuaskan konsumen, terus juga si desain jasa akan muncul setiap saat karena adanya perubahan, nih, perubahan dalam penawaran berbagai jasa sejenis. Terus juga desain jasa tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat karena butuh proses gitu. Terus juga tahapan dalam desain jasa pertama nih, jadi kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian belajar flowchart, nah inilah di sini. Terus ada pertama, dia harus menerjemahkan keinginan dan kebutuhan konsumen ke dalam jasa yang dibutuhkan. Lalu juga bisa si jasa itu memperbaiki refine gitu. Terus juga jasa yang sudah ada. Lalu juga di sini mengembangkan nih. Jadi si mengembangkan jasa yang baru. Jadi setiap tahun kan misalkan kita kalau nggak mau ketinggalan tren, analisis tren berarti kita jasa apa sih yang baru atau misalnya kita buat sistem aja ya. Misalkan sistem pasti akan perubahan konsumen itu akan cepat gitu. Perubahan konsumen itu akan cepat. Terus juga di sini ada memformulasikan atau merumuskan kualitas tujuan. Nih, kualitas jasa kita tujuan itu untuk apa? Gitu, untuk memuaskan nasabah. Nah, kalau misalkan memuaskan konsumen, jadi konsumen kan balik lagi. Gitu. Setelah berminat, nih kalau udah minat baru memutuskan baru pembelian ulang, baru terakhir loyalitas. Gitu.
gitu. Kesetiaan, terus juga merumuskan target biaya. Kira-kira biayanya harus seperti apa biar pas di konsumen, kita mau bagaimana nih? Mau mahal dengan kualitas bagus atau misalkan harga yang biasa aja tapi kualitasnya biasa aja gitu. Jadi si konsumen antara iya atau enggak menggunakan jasa kita. Terus juga menyusun dan melakukan uji pada prototype. Nah, si prototype itu buatan dulu nih, kita uji coba dulu, atau kalau misalkan dummy, bukan dummy sih kalau misalnya produknya dummy, nah kalau itu kalau di jasa itu prototype gitu. Jadi pertama entah itu alur jasanya, lalu juga kita tes dulu, uji coba gitu, terus juga mendokumentasikan spesifik jasa yang dihasilkan gitu agar kita bisa mengevaluasi apa yang diinginkan. Nah, di sini ada service blueprint. Nah, kalau misalkan kalian di sistem informasi manajemen itu ada flowchart. Nah, kalau misalkan di jasa itu ada service blueprint. Jadi service mapping atau service flowchart namanya. Pertama, dia itu gambar atau map yang secara rinci memperlihatkan sistem jasa sedemikian rupa sehingga setiap orang ini bisa berperan dalam penyediaan jasa tersebut, mampu memahami dan melaksanakannya secara objektif. Jadi terlepas dari apapun peran maupun sudut dan pandangnya masing-masing. Gitu. Jadi si service blueprint ini nih, jadi pertama ada evidence gitu. Terus juga ada customer journey, lalu juga front stage bagian depan, terus bagian belakang, dan juga support process gitu. Pertama di sini ada evidence atau bukti gitu. Jadi buktinya apa nih? Jadi apa aja yang ada di pada jasa kita itu, entah mulai dari sisi dari eh, tata ruang atau tata letak dan lain-lain. Terus ini ada customer journey. Jadi si customer agar sampai ke tempat kita atau agar sampai menggunakan jasa kita itu harus apa tahapnya. Nah, pasti akan bertemu dengan frontage. Nah, di sini ada employee action-nya. Jadilah ini karyawan yang kita didik gitu. Terus juga di sini ada back action, entah itu misalkan mau chef atau lain-lainnya dari support proses nih. Misalkan ya support proses itu kalau misalkan kalian bisa meng-hire yang magang gitu atau misalkan yang nggak tetap gitu. Terus di sini interaksi antara misalkan si customer dan juga si front stage-nya atau si pegawai paling depannya, entah itu frontliner dan lain-lain gitu. Terus di sini ada garis apa yang diinginkan atau misalkan garis eh, untuk perjalanan ke depannya mau gimana nih antara si frontage kalau misalkan dia udah transaksi atau mau booking nih gitu. Setelah itu baru apa yang si garis mulai dari si pegawainya, terus juga si konsumennya. Setelah misalkan dia membooking kamar nih, jadi pasti akan diantarkan oleh entah itu mulai dari bellboy maupun pakai si pengantarnya waiters dan lain-lain gitu. Terus juga komponen dari service blueprint ini pertama nih, yang tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, mulai dari physical evidence nih, jadi dipakai kan sama berhubungan dengan 7 mix, 7P atau marketing mix. Terkait hal-hal yang dapat nih, jadi mulai dari panca indera konsumen, mulai arsitektur bangunan, area parkir, terus juga desain, terus juga seragam karyawan, itu termasuknya physical evidence. Terus juga customer action. Nah, kalau misalnya tadi customer journey, nah sekarang customer action. Jadi berupa aktivitas atau konsumen lakukan untuk mendapatkan layanan yang berhubungan langsung dan karyawan di depan. Gitu. Lalu juga ada on stage atau misalkan kontak dengan pegawai. Jadi si aktivitas karyawan ini atau lini terdepan ini dalam proses pelayanannya dan pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, jadi bisa berinteraksi di sini. Lalu di sini ada backstage kontak atau employee action. Jadi mulai dari aktivitas karyawan ini belakang berperan di dalam memberikan dukungan terhadap pekerjaan karyawan yang lini yang di depan. Lalu di sini ada support proses. Jadi proses yang mendukung dalam upaya pemenuhan kebutuhan, keinginan dan pelanggan. Terus juga tahapan penyusunan service blueprint. Nah, pertama identifikasikan secara berurutan nih fungsi-fungsi apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan dan penyampaian jasa. Lalu merumuskan nih zona visibilitas mulai dari front stage atau frontliner, lalu juga ada backstage atau zona invisibility atau zona visibilitas. Jadi proses yang menampak bagi pelanggan dan juga mereka yang bekerja memungkinkan berpartisipasi di dalamnya. Sedangkan zona invisibility atau tidak terlihat ya, jadi proses yang tidak terlihat langsung oleh pelanggan gitu. Jadi mulai dari sisi, tapi sekarang kalau misalkan di hotel-hotel
juga diliatin ya si chefnya sambil masak. Kalau misalkan kalian berjalan-jalan ke sushi teh atau pernah makan di sushi teh itu kan nggak ditutupin si chefnya itu, jadi biar bisa terlihat gitu. Jadi ada yang invisibility atau juga zona visibility gitu. Lalu juga menentukan rata-rata waktu untuk melaksanakan setiap fungsi pokok dan mengidentifikasikan setiap divisi. Jadi mulai staf relevan yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut. Lalu juga di sini ada menetapkan toleransi yang bisa diterima atau timingnya berapa waktu untuk setiap fungsi dalam rangka kayak memastikan bahwa ini persepsi pelanggan terhadap proses penyampaian jasa ini tidak berpengaruh secara negatif. Kalau misalkan lama melayaninya, kalau misalkan udah tahu atau misalkan kita si konsumennya udah butuh nih, gitu kan pasti akan sabar. Tapi gimana kalau misalkan si konsumennya tidak sabar gitu. Nah, kayak gini nih, jadi service blueprint contohnya nih, jadi kan lebih ribet ya. Nanti di challenge-nya itu adalah buat nanti service blueprint layanan kan ini jasa ekspedisi barang nih. Jadi gimana kalau misalkan kita menggunakan di coffee shop itu yang lebih ringan lah gitu. Jadi pertama di sini ada di balik layar nih, terus juga ada di depan layar. Nah, kira-kira unsurnya apa aja nih kalau misalkan kita lihat yang pertama kita lihat dulu yang layanan jasa ekspedisi untuk di PT Barang X, Y, Z, misalkan contohnya. Di sini ada physical evidence. Nah, jadi aktivitas fisiknya apa aja nih? Jadi mulai dari interior, bangunan, dan parkir. Tapi kan jarang ya kalau misalkan si konsumen datang ke sini kecuali kalau si itunya tuh lama gitu ya, si apa misalnya dijemput gitu. Misalkan suatu kasus pas ngelihat di Shopee timingnya atau ngelihat dari apa prosesnya udah sampai mana nih, misalkan masih dari gudang berapa gitu kan jadi lama sedangkan kita butuh barang tersebut. Jadi kita juga bisa mendatangi nih, jadi kita mendatangi dulu misalkan si konsumen entah misalkan keluhan kok lama banget gitu. Terus juga di sini ada misalkan kalau physical evidence itu ada interior, karyawan, meja, kursi, seperangkat komputer, printer, rincian biaya, kertas, nomor resi, parkiran, gitu, kendaraan. Nah, biasanya di depan layar nih, gitu. Nanti kalau coffee shop apa aja? Coba. Pernah kan kalian juga nongkrong sama teman-teman nih, apa aja nih physical evidence-nya? Coba pasti tahu deh. Nah, ini kalian kayak gini bentuknya. Di sini kalian buat dulu kayak garis nih. Kira-kira physical evidence itu apa aja. Lalu di sini nih ada customer action. Nih customer action, nih apa aja nih kira-kira misalkan si customer ini tiba di JNE Riung Bandung, memasuki ruangan, mengambil nomor, ruang bangunan, terus juga pengisian data, gitu ya. Terus juga di sini ada membayar biaya pengiriman, lalu juga menerima nomor resi, keluar ruangan, terus juga di sini memantau paket sampai tujuan dan lain-lain. Terus juga di sini ada on stage contact employer dan action. Nah, misalkan memberitahu dan memanggil nomor antrian. Terus juga di sini ada menanyakan nih, menerima. Nah, di sini tuh gimana alurnya kalau si kontak dengan si si pegawainya nih. Misalkan entah itu memberitahu, memanggil nomor antrian atau mengeluh atau lain gitu, memberikan nomor resi dan menerima pembayaran cetak gitu. Terus di sini ada backstage kontak employer. Nah, di sini ada mengatur sistem antrian nih pasti. Di sini tuh antrian entah itu ngambil barang atau dan lain-lain. Nah, di sini misalkan biasanya suka ada nih memantau paket sampai tujuan. Kira-kira kemana dulu nih ya bisa menampung barang, menyortir alamat, mengirim alamat, dan mengantar JNE atau menyortir alamat sesuai dengan paket yang dituju. Lalu di sini nih, nah setelah ini kita lanjut ke E2 atau nanti itu terserah. Misalkan terserah gimana dari karakteristik dari perusahaan atau misalkan jasa itu tersendiri gitu ya. Jadi entah itu kalian menggunakan kode, entah menggunakan E dulu atau T dulu atau menggunakan kode apapun gitu. Nah, terus di sini nih menghubungi dan memberikan keluhan atas ketidaknyamanan layanan, bisa juga menerima panggilan, terus juga di sini ada menerima ganti rugi. Nah, ganti rugi itu mengganti dengan barang ataukah misalkan uang kembali. Itu kalau uang kembali misalkan barangnya elektronik terus mahal atau kumaha ya. Terus juga menerima paket, terus juga memberikan barang gitu. Terus juga di sini nih mendengar keluhan. Biasanya di sini ada namanya customer service-nya gitu. Terus juga menghubungi, tapi kalau misalkan JNE, kalau misalkan kalian ke tempatnya, kira-kira CS itu pasti bersatu sama, apalagi yang CS itu bersatu sama ya si apa counternya atau si kasirnya gitu ya, atau bahkan si pemiliknya. Kalau misalkan si JNE itu kalian beli franchise gitu, ekspedisi gitu. Kecuali kalau misalkan JNE itu yang gede, yang entah itu daerah yang gudang atau pusat dropping atau dropship dan lain-lain gitu.
Nah, di sini kita mengatur antrian sistem nih, menjaga kebersihan, keamanan barang, barang pecah belah harus gimana. Terus juga di sini ada support proses. Nah, kalau tadi basic kontak dengan employer di belakang, nah di sini di balik layar nih, pasti ini disebut nama invisibility atau tidak terlihat gitu. Invisibility atau tidak terlihat nih. Mulai dari menyediakan kendaraan, pasti dia nggak berkontak langsung dengan si konsumen gitu. Nah, di sini yang tadi nyambung nih dari customer service, di sini ada call center gitu. Di call center itu kira-kira kalau si CS nih atau misalkan si si konsumen misalkan bukan tidak dilayani dengan baik. Misalkan si customer service-nya butuh bantuan tapi otomatis ke pusat gitu. Pasti di sini akan ditampung oleh si customer service baru langsung ke call center-nya gitu. Terus juga di sini ada pengecekan data pelanggan. Ini ada data web, database pelanggan dan juga ada web sistemnya gitu. Jadi, nih gimana kalau misalkan dari yang tadi challenge-nya yaitu membuat yang di coffee shop. Nah, nanti sesuaikan buat kalian nih. Jadi pertama, kalian buat garis dulu, gitu, garis dulu. Setelah itu di sini ada depan layar, di sini ada balik layar. Nih, di sini ada physical evidence. Nah, kalian tulis kira-kira apa aja nih yang ada di coffee shop. Terus juga di sini customer action. Nah, kira-kira si customer ini kalau mau pesen atau dia butuh bantuan atau apa, gimana prosesnya? Lalu juga di sini ada on stage contact dengan employer. Nah, kira-kira apa aja nih yang dibutuhkan si konsumen? Kalau misalkan si konsumen sudah datang, entah itu mungkin kalian tahu ya, jadi nggak usah disebutin, pasti tahu gimana Cak. Jadi terserah karakteristik dari si alurnya seperti apa gitu. Nah, terus ini ada backstage nih, ada backstage kontaknya. Nah, kira-kira yang di belakang kontak itu yang berhubungan yang tidak bertemu dengan konsumen siapa aja gitu. Terus tugasnya itu seperti apa? Gitu, tugasnya seperti apa. Lalu di sini support proses nih, support proses ini misalkan kira-kira yang bukan istilahnya pemeran utama yang di coffee shop siapa gitu pegawainya, tapi bukan pemeran utamanya nih. Jadi entah itu mungkin ada yang magang atau misalkan ada yang tempat parkir atau tukang parkir atau misalkan eh, bisa juga di sini manajernya mungkin di sini ataupun misalkan yang ownernya gitu. Terus juga di sini ada IT internal atau misalkan kalau misalkan kira-kira gimana nih coffee shop-nya kalau ada yang IT-nya. Entah itu si IT ini kalau menerima orderan dari GoFood maupun Shopee Food. Nah, atau misalkan si IT ini dia kayak merancang web atau database si konsumen nih. Misalnya si coffee shop itu kayak membuat member. Jadi kalau misalkan sering datang kita dapat poin. Nah, jadi gimana kalian, jadi sekreatif kalian mungkin untuk membuat alurnya. Yang penting pertama ada physical evidence, customer action. Nih, jadi ada fisiknya seperti apa yang ada di sekitar coffee shop itu gitu atau di dalamnya. Lalu customer action, jadi si customer ini kira-kira kalau mau order ke si coffee shop tuh harus gimana alurnya gitu. Semakin kreatif, semakin rumit, semakin bagus gitu ya. Terus juga di sini ada kontak dengan si paling paling depannya itu apa sih, di frontliner kah atau misalkan di si kasir atau apapun lah gitu. Terus juga backstage kontak nih. Jadi kira-kira kalau si coffee shop itu ada di backstage kontak itu apa sih? Misalkan ada chefnya atau dishwasher dan lain-lain ya. Kayak gitu. Nah, terus ada encounter nih, selain tadi service blueprint, nah sekarang encounter. Apa itu encounter? Jadi interaksi dua belah pihak antara orang konsumen dengan penyediaan jasa. Terus juga melakukan performa di mana baik pelanggan-pelanggan penyedia jasa yang memiliki peran, lalu juga titik pertemuan antara konsumen dengan penyedia jasa di mana terjadi interaksi antara kedua belah pihak. Gitu. Terus juga dimensi apa saja yang ada di service encounter ini. Pertama, mengacu pada pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan perhatian untuk menjalankan tugas memenuhi kebutuhan konsumen atau task competence, lalu juga interaction competence. Jadi mencakup kayak kemampuan untuk berperilaku secara komunikatif sehingga dapat mendukung hubungan yang interpersonal gitu. Jadi pertama nih ada studi literatur atau research gitu. Jadi research itu bahwa benar sih kompetensi karyawan jasa ini akan membantu memecahkan masalah konsumen secara positif untuk mempengaruhi kepuasan konsumen gitu. Jadi dipengaruhi oleh kompetensi karyawan jasa itu sendiri. Terus ya berdasarkan teori ini, seorang mempunyai kayak kebutuhan khusus
dalam interaksi dengan orang lain, antara lain kebutuhan diperlakukan secara hormat, terus juga interaksi yang terjadi tidak dapat memenuhi kebutuhan ini, maka si interaksi ini tidak akan dinilai untuk berharga maupun ditinggalkan. Jadi demikian juga nih kalau si service encounter. Ketika seorang konsumen menilai bahwa penyedia jasa adalah partner yang kooperatif, terus juga menghargai dan punya kemauan untuk membantu konsumen, maka kebutuhan konsumen ini dalam interaksi akan terpenuhi secara konsumen akan loyal gitu terhadap perusahaan jasa kita. Nah, jadi jenis-jenis service encounter itu pertama ada remote encounter, ada phone encounter, dan juga di sini ada namanya face-to-face encounter. Kita ambil contoh nih, jadi remote encounter ini kayak bukti fisik nampak yang kualitas proses secara teknikal menjadi dasar bagi konsumen dalam menilai kualitas jasa. Jadi ketika seorang nasabah menggunakan ATM dari sebuah bank, nih contohnya itu. Terus juga di sini ada phone encounter nih, jadi tekanan suara, pengetahuan, keahlian karyawan, penerima telepon dalam menangani keinginan konsumen. Jadi ketika seorang pelanggan toko menggunakan telepon untuk memesan barang yang akan dibelinya, gitu. Jadi order dulu gitu. Terus juga atau booking lah kalau misalkan ada produk booking kamar atau booking karaokean gitu ya. Kalau misalkan kan booking dulu. Entah itu ada 3 nih kalau misalkan di industri entertain gitu di karaoke. Itu pertama ada yang booking di Traveloka, terus juga ada yang menghubungi di WA via WA-nya atau datang langsung. Kalau datang langsung biasanya suka nggak bisa, bukan nggak bisa, jadi penuh lah apalah entah itu. Pertama faktor pertama ngabisin dulu faktor yang di booking online. Gitu. Setelah itu baru kalau ada, nah baru yang datang langsung gitu. Tapi kalau datang langsung juga misalkan yang small-nya kosong, penuh, paling ada yang large gitu. Nah berarti ya otomatis kita udah datang kepaksa deh harus booking yang large gitu. Terus ini ada face to face encounter. Jadi ketika konsumen dalam penyedia jasa bertemu dengan secara langsung secara personal. Jadi misalkan nih, jadi nasabah ingin datang langsung ke customer service perbankan nih apabila kurang puas. Jadi kalau misalkan di telepon, kalau misalkan pakai phone counter kan ujung-ujungnya juga baik Bapak Ibu boleh langsung datang ke tempat ke perbankan terdekat untuk pembuatan ATM baru gitu kan. Jadi Hoream kirain tuh bisa sampai telepon aja udah jadi gitu. Jadi di si customer service juga pertama dia harus punya product knowledge gitu. Nah, dari service scape ini pertama lingkungan layanan yang dapat mempengaruhi perilaku pelanggan terhadap lingkungan layanan seperti kualitas yang dirasakan, seperti rasa puas, senang dan nyaman. Terus juga akan bertemu langsung dengan pelanggan di mana dapat memberikan pengalaman. Lalu juga di sini dipandang sebagai lingkungan layanan terus juga diciptakannya untuk pengalaman dan pelanggan penyedia layanan yang dapat berinteraksi. Gitu. Terus juga apa aja sih yang dibutuhkan untuk service scape ini? Pertama, ambient condition. Terdiri dari 3 dimensi, kayak musik, aroma, dan kebersihan di tempat itu. Terus desain faktor, jadi furnishing, tanda, simbol, mengkomunikasikan citra perusahaan, membantu pelanggan dalam menemukan apa yang mereka cari dan menyampaikan alur proses layanan. Terus juga di sini ada staff behavior image, jadi menilai bagaimana perilaku karyawan ketika berkomunikasi dengan konsumen gitu. Terus juga apa aja nih selain ambient design factor dan staff behavior. Terus juga di sini ada layout accessibility, jadi mulai dari letak mengacu pada cara bagaimana perlengkapan peralatan, area pelayanan, dan koridor diatur di sedemikian rupa sehingga memiliki hubungan spesial antara elemen tersebut. Juga ada facility aesthetics. Jadi saat si pelanggan ini sudah berada dalam area fasilitas, interior fasilitas akan menjadi hal yang paling diamati oleh pengguna jasa. Gitu. Jadi konsumen itu pertama, first impression-nya itu ngelihat nih tata ruang, fasilitasnya apa gitu kan, mulai dari udah ber-AC oke. Tapi sekarang kan banyak banget coffee shop yang unfinished design gitu, entah aya batu batana, aya semen gitu, tapi estetik gitu, jadi instagramable gitu kalau dipoto gitu. Terus juga ada sitting comfort. Nah, jadi kenyamanan tempat duduk yang mengharuskan mereka untuk duduk selama beberapa jam gitu. Jadi mulai dari misalkan kita mau booking tempat meeting di hotel, kita lihat dulu kursinya. Oh, oke, udah standar, mulai dari standar office atau standar office. Di standar K3 atau misalkan cocok nggak misalkan untuk rapat berlama-lama si kursi tersebut. Nah, terus juga ada electronic equipment display. Jadi si alat dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman yang menyenangkan. Entah itu teknologi yang bagus gitu, entah itu misalkan di apa pas kita mau booking meeting online, meeting di hotel gitu kan, pasti oke, infokusnya jadi nggak usah nyambung ke menggunakan kabel, jadi melalui Bluetooth atau wireless saja
gitu. Atau misalkan pas mau coffee break nih, jadi kita tinggal misalkan langsung tekan tombol lalu muncul si kopinya. Terus juga di sini ada fasilitas cleanliness, di kebersihan sebuah fasilitas terutama pada pengguna jasa yang harus menghabiskan beberapa jam di area pelayanan. Nah, jadi si peran Service Cap ini apa? Jadi pertama, Service Cap ini berperan sebagai paket dari jasa yang ditawarkan, mulai dari penampilan tangible, organisasi yang sangat penting dalam membentuk pesan awal atau dalam membentuk harapan pengguna jasa. Terus juga Service Cap ini berperan sebagai fasilitator, jadi perantara antara persepsi pengguna jasa dan dengan pengalaman sebenarnya yang dirasakan oleh pengguna jasa. Gitu. Jadi juga ada sebagai socializer, jadi si proses sosialisasi melalui mengaplikasikan nilai norma perilaku, peran, dan juga antar karyawan dan konsumen berinteraksi. Lalu juga si service cap ini sebagai pembeda nih, untuk membedakan perusahaan dari pasar pesaingnya melalui desain arsitektur yang dimiliki. Nah, gitu. Jadi itu lebih ke service cap. Nah, ini kalau misalkan atmosfer nih, atmosfer lebih ke penginderaan gitu, penginderaan si konsumen atau si nasabah yang atau si konsumen atau tamu gitu kan, kayak gitu. Itu terus juga si atmosfer ini pertama konsep untuk membangun nih emosi pelanggan gitu. Jadi lebih ke internalnya gitu, dalamnya atau batin si konsumen lah gitu, mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Terus juga si atmosfer ini sesuatu yang tidak terlihat namun menjadi elemen penting dalam pemberian pengalaman kepada pelanggan. Lalu juga si atmosfer ini elemen kondisi lingkungan, elemen ruangan, atau fungsi tanda, elemen simbol, dan benda. Lalu juga sebagai penilaian penyampaian jasa dari sudut pandang konsumer, atmosfer mempengaruhi perilaku pembelian emosi dan psikologi konsumen. Gitu. Nah, elemen atmosfer ini ada 7, ada musik yang dirasakan oleh konsumen seperti apa, kebersihannya. Kalau tadi kan mungkin yang terlihat ini lebih merasakan itu kalau bersih gini kayak gimana nih, enak ya gitu, nyaman, suhu udara, suhu ruangan, sorry, pencahayaan, warna, layout desain, dan keharuman kayak gitu. Nah, jadi si challenge-nya itu apa Pak? Kayak gimana? Sorry. Nah, jadi si challenge-nya itu adalah sorry. Nah, jadi kalian buat service blueprint atau flowchart gitu kalau misalkan ini mah. Nah, jadi si flowchart-nya itu sesuaikan dengan contoh yang ada di slide gitu. Jadi si slide ini yang tadi yang tentang alur dari si bisnis ekspedisi gitu atau kurir. Nah, ini contohnya tapi berkonsep coffee shop gitu dalam arti nih. Jadi kalau tadi yang kurir mungkin agak ribet ya gitu. Tapi kalau misalkan yang itu seperti apa yang coffee shop gitu kita lihat. Nah, yang coffee shop nih. Kita lihat yang coffee shop di slide-nya. Ini kan lebih ribet ya, ada apa, tapi cukup kalian pertama harus ada unsur physical evidence, customer action, terus kontak dengan si pegawainya, lalu sampai backstage. Kira-kira di backstage kontak employer ada apa aja? Kalian buat alurnya cuma 3 aja kok gitu. Jadi pertama nih kalian buat kayak alur dulu nih. Sorry. Oke. Nih contohnya. Pertama harus ada 4 aja. Pertama ingat, physical evidence. Nah, kira-kira di coffee shop itu apa aja? Nih, kalian sebutkan. Terus juga di sini setelah physical evidence ada customer action. Customer action kalau misalkan tiba di coffee shop seperti apa yang dibutuhkan. Pokoknya kalian berperan sebagai sebagai konsumen nih. Kira-kira apa aja yang diinginkan. Terus juga di sini ada kontak dengan employer atau si karyawannya. Nih, kira-kira karyawan itu apa aja? Nih, pasti tahu lah ya, nggak usah disebutin apa aja nih, barista atau kasir dan lain-lain gitu, kontaknya apa aja. Lalu di sini backstage-nya nih, jadi backstage-nya apa aja gitu, perannya si backstage itu orangnya apa aja, pertama orangnya apa aja dulu gitu backstage itu. Biasanya ada apa? Ada dishwasher, terus juga apa sesuaikan dengan karakteristik yang kalian buat untuk coffee shop. Nah, barulah di sini kalian buat alur.
nih kira-kira si customer ini si customer ini kalau mau udah tiba di coffee shop itu seperti apa, terus juga apa yang di-handle-kan, kira-kira apa yang dibutuhkan. Buat alurnya. Setelah itu misalkan kalau misalkan udah order, setelah order apa? Nah, setelah itu baru di sini ada namanya backstage kontak. Nah, si backstage kontak itu apa aja nih? Entah itu membuat orderan atau misalkan membuat orderan yang diinginkan konsumen atau misalkan apa mungkin. Jadi sesuai dengan semakin rumit semakin bagus gitu ya. Oke, terus juga di sini ada backstage kontak employee. Kira-kira yang di belakang itu apa aja nih? Yang di belakang eh, atau misalkan back office lah gitu. Kalau misalkan di kantor online sekarang di backstage-nya itu kira-kira apa aja? Entah itu chef-nya ataupun misalkan entah itu barista jadi simpan di belakang atau gimana lah, teratur. Jadi sesuai dengan kreatif kalian gitu. Ditulis tangan ya gitu. Jadi garisnya, Pak, saya boleh pakai penggaris, boleh Pak, saya nggak pakai penggaris nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, yang penting jelas ya. Gitu seperti itu. Oke. Terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan atau apapun, tinggal masuk ke Zoom aja. Itu linknya ada di Unibi gitu ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.